Halo, apa kabar untuk anak-anakku kelas 8? Jumpa lagi bersama saya, Ibu Ida di sini, yang akan menemani kalian dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu pada hari ini. Kami telah mengetahui bahwa Roh Kudus senantiasa berkarya di dalam diri kami. Ajarilah kami Bapa, agar kami semakin peka merasakan kehadiran Roh-Mu dalam hati kami. Buatlah kami mampu untuk menjadi saksi-Mu karena bimbingan Roh Kudus-Mu. Semua ini kami aturkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, pada semester 2 ini kita akan membahas materi di bab 5, yaitu peran Roh Kudus bagi murid Yesus. Kita lihat, poin yang pertama yang akan kita bahas adalah Roh Kudus memberi daya kekuatan. Kemudian, mengikuti bimbingan Roh Kudus. Dan yang ketiga, Yesus mengutus Roh Kudus. Dari ketiga materi ini, materi yang akan kita bahas pada video ini adalah Yesus mengutus Roh Kudus dan Roh Kudus memberi daya kekuatan. Sedangkan mengikuti bimbingan Roh Kudus ini, nanti kita akan bahas pada video berikutnya nanti. Setelah peristiwa kebangkitannya, Yesus tetap mendampingi dan memberikan peneguhan serta kekuatan kepada para murid. Yesus pun berkali-kali menampakkan diri kepada para murid untuk memberikan peneguhan dan kekuatan kepada mereka. Namun, setelah ia naik ke surga, ia tidak menampakkan diri lagi di hadapan para murid. Yesus telah berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan muridnya seperti yatim piatu tanpa pertolongan. Para murid disuruh untuk tinggal di Yerusalem sambil menunggu kedatangan Sang Penolong yang dahulu pernah dijanjikan oleh Yesus. Nah, Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran." Itu diterangkan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Yesus juga pernah berjanji kepada para muridnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Itu diterangkan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 29. Silakan nanti dibaca sendiri di Alkitabnya masing-masing. Janji Yesus itu terpenuhi pada hari Pentakosta, yakni turunnya Roh Kudus atas para rasul. Kita lihat di materi kita yang pertama adalah Yesus mengutus Roh Kudus. Poin pertama kita lihat, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus yang diutus Yesus Kristus selama-lamanya tinggal dalam hati orang percaya. Kemudian kita lihat yang kedua, Yesus mengirim Roh Kudus.
Peristiwa Yesus disalibkan, wafat, dan dimakamkan membuat para rasul mengalami kesedihan dan ketakutan. Namun demikian, Yesus menjanjikan kepada mereka seorang penolong yang membantu mereka. Itu diterangkan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17. Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran." Yang ketiga kita lihat, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Roh Kudus membimbing dan menuntun kita menuju seluruh kebenaran Allah. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Silakan nanti anak-anakku membaca di Injil Yohanes pasal 16 ayat 3. Keempat kita lihat lambang Roh Kudus. Maaf ditulis atau ya, maaf salah penulisan. Yang keempat adalah lambang Roh Kudus. Lambang Roh Kudus itu ada dua di dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Lambang Roh Kudus itu dirupai dengan lidah-lidah api, dan kedua adalah tiupan angin kencang. Anak-anakku diharapkan membaca bacaan kitab suci Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kita lihat yang poin yang ke B, yaitu Roh Kudus memberi daya kekuatan. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul pada hari Pentakosta mewakili babak baru bagi kehidupan umat beriman yang percaya akan Yesus Kristus yang bangkit. Melalui peristiwa Pentakosta, Gereja Purba ingin mengungkapkan kepercayaannya bahwa Roh Kudus datang dari Allah dan menggerakkan para rasul. Roh Kudus menyertai para rasul dan memberikan pendampingan, sehingga ketika mereka mewartakan Yesus yang adalah Tuhan dengan menggunakan satu bahasa yang dapat dimengerti oleh berbagai bangsa. Pengaruh Roh Kudus yang begitu besar bagi perkembangan dan cara hidup jemaat beriman, gambaran cara hidup jemaat perdana di mana Roh Kudus mempersatukan umat, mempersatukan jemaat sehingga mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa, dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul, saling berbagi dan disukai oleh semua orang. Anak-anakku diharapkan membaca di kitab suci Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Pertama kita lihat bagaimana peran Roh Kudus bagi para rasul. Peran Roh Kudus bagi para rasul yang pertama adalah memberikan pendampingan kepada para rasul. Kedua, memberikan keberanian bagi para rasul. Dan yang ketiga, memberikan kekuatan kepada para rasul.
Kita lihat poin yang kedua, peran Roh Kudus bagi gereja. Roh Kudus senantiasa menjiwai setiap anggota gereja sehingga memiliki semangat untuk berperan aktif dalam kehidupan beriman. Roh Kudus juga mendampingi gereja sehingga gereja sebagai persekutuan tetap hidup dan berkarya. Mereka saling memperhatikan, saling berbagi, dan saling menguatkan. Nah, bagaimana peran Roh Kudus bagi gereja pada saat ini? Peran Roh Kudus bagi gereja pada saat ini adalah, yang pertama kita lihat, menjadikan gereja tetap hidup. Artinya, di mana gereja yang beraktivitas dan berkembang, bukan gereja yang diam, pasif, dan tidak berkembang. Kedua, kita lihat mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus sendiri dan karya penyelamatannya. Ketiga, menuntun gereja pada kekudusan. Dengan hidup mengikuti tuntunan dan bimbingan Roh Kudus, maka setiap orang akan memperoleh keselamatan. Yang keempat, Roh Kudus menggerakkan, mendorong, dan menguatkan, memberikan semangat kepada gereja untuk berkarya, mewartakan kerajaan Allah. Itulah keempat bagaimana peran Roh Kudus bagi gereja pada saat beberapa contoh karya gereja yang dapat dirasakan oleh umat atau jemaat hingga saat ini. Yang pertama, pelayanan pendidikan melalui sekolah-sekolah. Kedua, karya pewartaan melalui pengajaran khotbah. Yang ketiga, karya liturgia seperti perayaan Ekaristi dan ibadat. Nah, kita lihat poin yang ketiga, bagaimana peran Roh Kudus bagi kita umat Allah. Kita adalah gereja Kristus yang juga didampingi oleh Roh Kudus. Peran Roh Kudus bagi kita di zaman sekarang ini adalah, yang pertama kita lihat, Roh Kudus memampukan kita untuk memberikan kesaksian hidup yang sering kita sebut sebagai martiria. Kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk melaksanakan tugas pelayanan yang disebut dengan diakonia. Ketiga, Roh Kudus mendorong dan menggerakkan kita untuk membangun persekutuan yang kokoh. Yang keempat, Roh Kudus mendorong umat beriman untuk saling menguduskan melalui kegiatan liturgi. Nah, anak-anakku, setelah kalian mendengarkan materi yang sudah dibahas tadi, sekarang anak-anakku diharapkan untuk mengerjakan tugas. Dan tugasnya adalah, yang pertama, apa yang dijanjikan Yesus kepada para rasul. Kedua, bacalah Injil Yohanes bab 16 ayat 8 sampai dengan 15. Menurut bacaan tersebut, mengapa Roh Kudus disebut
roh kebenaran. 3. Sebutkan peran Roh Kudus bagi gereja pada saat sekarang ini. Dan yang keempat, sebutkan 7 karunia Roh Kudus dalam doa mohon karunia Roh Kudus. Silakan dilihat di buku paketnya masing-masing. Dan yang kelima, sebutkan peran Roh Kudus bagi kita sekarang ini. 5. Sebutkan peran Roh Kudus bagi kita sekarang ini. Nah, anak-anakku, setelah kita mendengarkan video pembelajaran kita pada hari ini, sekarang kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini. Sehingga pada hari ini, pada hari ini kami dapat menjalankan seluruh aktivitas kami tanpa kurang satu apapun. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini senantiasa menumbuhkan rasa iman kami kepadamu, di mana Roh Kudus senantiasa berkarya di dalam diri kami. Semoga kami semakin peka dan merasakan kehadiran-Mu di dalam hati kami. Semua ini kami aturkan kepadamu Bapa, sebab Engkaulah Sang penyelenggara kehidupan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, silakan belajar dan semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Amin.